Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema keharusan mengampuni. Keharusan mengampuni. Kita akan baca sebuah perumpamaan Yesus dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Keharusan untuk mengampuni. Yesus dalam pengajarannya mengenai kerajaan Allah menekankan tentang bagaimana Allah itu sendiri. Yesus menjelaskan siapa pribadi Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana tindakan Allah, dan setiap pengikut Yesus juga dipanggil untuk mencerminkan sikap Allah itu. Melalui Yesus kita bisa melihat siapa Allah itu. Dan lewat pengajarannya dalam perumpamaan-perumpamaan, Yesus menjelaskan bagaimana Allah itu sendiri. Di sini gambarkan Allah yang penuh dengan rahmat, anugerah, belas kasihan, pengampunan. Dan kita pun sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-muridnya dipanggil untuk mencerminkan sikap daripada Allah sendiri, mencerminkan Allah sendiri. Itulah tujuan Yesus. Dia memberikan sebuah contoh yang drastis bagaimana pentingnya, bagaimana keharusan daripada pengampunan bagi setiap orang yang ingin menjadi murid Yesus. Pemahaman kita tentang Allah sangat menentukan tindakan kita. Kalau kita mengerti Allah sebagai Allah yang penuh anugerah, yang penuh pengampunan, maka tindakan kita terhadap sesama kita juga akan dikuasai oleh roh pengampunan dan juga roh belas kasihan, anugerah. Pada saat yang sama ketika kita menyadari akan keberdosaan diri kita sendiri, kebergantungan diri kita akan Allah, dan kita sungguh-sungguh bergantung pada rahmat Allah, maka itu pun juga akan membuat kita menjadi sangat bermurah hati, berbelas kasihan terhadap sesama kita manusia. Dalam kerajaan Allah, soal mengampuni adalah nada dasar, adalah lagu wajib, adalah suatu keharusan yang harus kita perhatikan bersama-sama. Memang hal ini jelas sekali secara praktis tidak mudah, tetapi ini merupakan sebuah proses yang harus kita perhatikan dan kita jalani sebagai setiap orang percaya, karena ini merupakan revolusi kerajaan Allah. Prinsip dasar kerajaan Allah memahami
bahwa Allah penuh pengampunan dan kita pun dipanggil untuk juga mengampuni sesama kita. Ada 3 hal mendasar yang penting dalam perumpamaan ini, 3 hal pengajaran mendasar yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah Allah penuh anugerah dan pengampunan. Allah penuh anugerah dan pengampunan. Di sini digambarkan bagaimana Allah sebagai seorang raja yang melunaskan hutang daripada seorang hamba yang berjumlah sungguh luar biasa, berjumlah 10.000 talenta. 10.000 talenta pada waktu itu sama dengan sekitar 600.000 dinar, dan upah kerja satu orang adalah 1 dinar. Berarti dia harus kerja 600.000 hari untuk dapat melunasi hutangnya. Maka tidak mungkin dia katakan bahwa aku dapat melunaskan hutang saya. Tidak mungkin. Hutangnya begitu besar. Itu ibaratnya dalam ukuran Indonesia bagi seorang pekerja kasar yang dapat gaji mungkin 100.000 per hari, maka hutangnya adalah sekitar 60 miliar. Bagaimana mungkin dia dapat membayar 60 miliar kepada sang tuannya itu? Maka hutang di sini sungguh-sungguh luar biasa yang tidak dapat dibayangkan besarnya jumlahnya. Dan hutang itulah dosa kita, kesalahan kita telah diampunkan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita. Sungguh luar biasa. Itulah sikap Allah. Allah penuh anugerah dan penuh dengan pengampunan. Maka kita boleh tahu setiap kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Allah. Orang-orang yang pada saat kita datang kepada Dia, memohon pengampunan kepada Dia, sungguh-sungguh mengakui kebergantungan kita kepada Dia, maka pengampunan Tuhan adalah pasti. Maka sama dengan Tuhan di sini yang tergerak hatinya, maka Allah pun dalam anugerah rahmat-Nya akan mengampuni setiap dosa kita, setiap pelanggaran kita. Sungguh luar biasa. Inilah gambaran dasar yang harus kita pahami tentang Allah. Bahwa Allah itu tak terbatas anugerahnya, tak terbatas kasihnya, tak terbatas pengampunannya, apapun latar belakang situasi kita. Dan digambarkan dengan sungguh luar biasa oleh Yesus, bahwa itulah prinsip daripada kerajaan Allah. Dan kita harus pahami bahwa kita pun jangan pernah mau ditekan, ditipu oleh iblis yang mengatakan seolah-olah tidak mungkin Tuhan dapat mengampuni kita. Tidak, Tuhan dapat mengampuni kita dan akan mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunan kepadanya. Karena Allah penuh dengan anugerah dan penuh dengan pengampunan. Yang kedua, jawaban terhadap pengampunan Allah, mengampuni sesama. Jawaban terhadap pengampunan Allah, mengampuni sesama. Jawaban yang harus kita tunjukkan sikap terhadap sesama kita, karena Allah telah mengampuni kita, yaitu secara mendasar bersedia untuk mengampuni sesama kita. Nada dasar setiap orang percaya, setiap orang Kristen haruslah dikuasai oleh pengampunan. Sekali lagi, kita dipanggil untuk mencerminkan sikap tindakan Allah. Jadi pada saat kita tidak bersedia mengampuni sesama kita, itu berarti kita belum mengerti akan situasi kita sendiri, akan keberdosaan diri kita sendiri, akan keterbergantungan kita sendiri, kebejatan diri kita sendiri, kekacauan dalam diri kita sendiri yang membutuhkan pengampunan daripada Allah. Dan kita belum sungguh-sungguh mengerti akan dimensi pengampunan Allah kepada kita. Maka Allah bukan hanya mau bahwa kita mengampuni sesama pada saat orang itu melakukan kebaikan kepada kita, atau kita juga mau diperlakukan sama seperti kita perlakukan orang lain. Bukan itu. Yang dimaksudkan adalah bahwa kita melihat sesama kita dan mengampuni sesama kita dengan cara pandang Allah, dengan cara dan sikap Allah. Sebagaimana kita sendiri telah diampuni secara luar biasa oleh Allah, maka kita pun dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Latar belakang di sini adalah pertanyaan daripada Petrus yang mengatakan, berapa kali kita harus mengampuni sesama kita? Cukupkah 7 kali? Dan 7 kali memang angka yang luar biasa. Tapi di sini Yesus katakan 70 kali 7 kali, artinya mengampuni tanpa batas. Ini juga merupakan sebuah sindiran Yesus terhadap ucapan Lameh mengenai musuh-musuhnya dalam Kejadian 4 ayat 24, di mana Lameh mengatakan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 77 kali lipat. Artinya, di sini Yesus katakan bahwa
Kalau pembalasan dalam pemahaman Lamek itu tanpa batas, maka Yesus mengajarkan untuk mengampuni tanpa batas. Dan bagi kita jelas dalam zaman yang sama dengan zaman Yesus, di masa kini juga sama, ada banyak sekali perselisihan, permusuhan dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita. Di tengah-tengah situasi itu, Yesus membawa suatu revolusi pengampunan, bahwa kita harus dikuasai oleh roh pengampunan, nada dasar pengampunan. Pengampunan adalah harga mati bagi setiap orang percaya. Itu juga sebabnya mengapa dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, ampunilah kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita yang telah menerima pengampunan daripada Allah sekarang dipanggil untuk mengampuni orang lain, menunjukkan sikap dan kesediaan mengampuni orang lain. Inilah pembaharuan revolusi bagi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama kita. Dan di sini sangat jelas bahwa soal mengampuni ini jelas merupakan sebuah proses. Bukan suatu hal yang mudah, suatu hal yang harus sungguh-sungguh kita lakukan langkah demi langkah dalam proses terus-menerus. Karena hal mengampuni bukan berarti bahwa kita membenarkan tindakan orang lain. Kita bukan mentolerir dosa atau membenarkan dosa, bukan. Tapi kita mengampuni orangnya. Kita melepaskan pengampunan kepada orang itu. Kenapa? Karena Allah sendiri telah mengampuni kita, maka kita pun juga dipanggil untuk mengampuni orang lain. Sekali lagi, ini merupakan sebuah proses yang memerlukan suatu pemahaman akan diri sendiri bahwa saya sendiri telah diampuni, melihat kepada Allah yang penuh anugerah. Pada saat yang sama, bergantung pada kuasa Roh Kudus, memohon kuasa Roh Kudus untuk dapat menguasai kita. Karena apa yang mustahil bagi kita secara manusia, tidak mustahil bagi Allah. Hanya dapat dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Maka kita dipanggil untuk memasuki sebuah proses terus-menerus untuk bersedia mengampuni. Soal penghukuman adalah urusan Tuhan. Soal urusan negara, soal pemerintahan penghakiman, tapi soal mengampuni, sikap dasar adalah sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang percaya. Itulah yang Yesus katakan sebagai revolusi pengampunan tanpa batas. Dalam Yohanes 15 ayat 12 Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Dalam Yohanes 13 Yesus menunjukkan kasihnya dengan cara melayani para murid. Artinya kita pun juga dipanggil untuk memiliki sikap dasar, respons yang tepat. Karena itulah respons pengampunan berarti kita telah memahami pengampunan Allah dan kita juga mengasihi sesama kita dan mau mengampuni sesama kita. Untuk itu kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita perlu masuk dalam proses dikuasai Roh Kudus. Minta Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Allah, dari cara pandang Allah. Dengan cara demikian, maka kita akan dimampukan setiap hari secara praktis untuk mengampuni sesama kita karena Allah telah mengampuni kita. Yang ketiga adalah di sini pengajaran ketiga, yaitu pengampunan Allah tidak meniadakan penghakiman. Pengampunan Allah tidak meniadakan penghakiman. Di sini Yesus sangat jelas menjelaskan bahwa Allah penuh rahmat dan kita pun dipanggil untuk mengampuni sesama kita. Tapi barang siapa yang tidak bersedia untuk mengampuni sesamanya, maka penghukuman Tuhan adalah pasti. Itulah sikap manusia. Dalam perumpamaan di sini, hamba itu yang telah dilunasi hutangnya 10.000 talenta luar biasa, dia kemudian menuntut hutang daripada saudaranya 100 dinar saja yang gampang untuk dilunasi, yang kecil sebenarnya. Tapi dia kemudian menghukum orang itu, memasukkan itu ke dalam penjara. Itulah sikap manusia. Kita mau menerima pengampunan Allah, tapi tidak bersedia untuk mengampuni orang lain. Dan di sini sikap ini kemudian jelas-jelas ditentang dan kemudian dikatakan akan ada penghakiman Allah bagi mereka yang tidak memahami bahwa dia telah diampuni oleh Allah. Penghukuman Tuhan bukanlah karena dosa kita. Dosa kita telah ditanggungnya pada saat kita meminta ampun kepadanya. Tapi pada saat kita tidak bersedia untuk mengampuni sesama kita, tidak mau masuk dalam proses untuk mau diperbaharui, untuk melepaskan pengampunan, maka kita pada akhirnya
akan dihakimi oleh Tuhan. Karena itu berarti kita tidak menghargai pengampunan Tuhan. Itu berarti kita tidak mengerti dimensi pengampunan Tuhan kepada kita. Dan juga berarti bahwa kita tidak mengerti akan keberadaan diri kita sendiri. Masih ada kebanggaan, masih ada keangkuhan, masih merasa diri benar. Dan juga berarti bahwa kita tidak memiliki kasih terhadap sesama kita. Dan oleh karena itulah, maka kita akan dihakimi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita pada saat ini mengatakan, Tuhan, aku mau masuk dalam suatu proses pengampunan. Aku bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan. Aku yang tidak pantas Engkau ampuni, Engkau telah ampuni. Terima kasih Tuhan. Aku juga mau memiliki sikap, nada dasar, cara pandang seperti Allah dengan mengampuni sesama saya. Mau masuk dalam proses, Tuhan berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan untuk saya melihat orang lain sesama saya dengan cara pandangan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan pengampunan-Mu. Saya tahu Tuhan, dengan kekuatan saya sendiri, ini semua tidak mungkin, itu mustahil. Tapi bersama-Mu, semua ini tidak mustahil. Aku mau masuk ke dalam proses mengampuni sesama saya. Mari sama-sama kita mempertanyakan diri kita masing-masing. Sejauh mana kita memiliki kesadaran diri kita bahwa kita tidak pantas dan kita telah menerima pengampunan. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita dan berdoa, Tuhan, aku mau mengampuni sesama saya. Aku mau memiliki roh pengampunan dengan kekuatan-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, tolong saya sehingga aku menerima pengampunan daripada Engkau dan juga melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menjadikan kita semua agen-agen pengampunan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.